Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kami akan menjelaskan proyek akhir kelompok 5 Computer Vision Pendeteksi Hama Padi. Yang mana table of content kami merupakan yang pertama adalah tim kami, yang kedua adalah timeline project kami, yang ketiga adalah latar belakang masalah kami, kemudian yang keempat adalah tahap pengerjaan proyek kami, dan yang kelima adalah hasil dari website kami. Adapun kelompok kami yang berisikan Muhammad Abi Bukhari, Aisyah Wardah Firdia, Raden Ayuluna Azara, La Alifi Ulya, Oktavia Soleha, dan saya sendiri M. Nasabati Dwipa. Kemudian untuk timeline project, kepada Okta, saya persilakan. Terima kasih Dipa atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu timeline project, di mana pada tahap pertama itu pada tanggal 12 sampai 22 Maret 2024 pembuatan proposal proyek akhir. Kemudian pada tanggal 25 Maret sampai 5 April 2024 pengambilan dan pengolahan data. Selanjutnya pada tanggal 8 April sampai 3 Mei 2024 pengembangan model AI. Kemudian pada tanggal 6 sampai 17 Mei 2024 evaluasi model AI, dan selanjutnya pada tanggal 20 Mei sampai 7 Juni 2024 deployment website, dan yang terakhir yaitu pada tanggal 10 sampai 21 Juni 2024 yaitu pengumpulan proyek akhir. Nah, selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Serangan hama pada padi merupakan permasalahan yang sering ditemukan. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan hasil produksi beras. Penggunaan cara manual yang dilakukan oleh petani tentunya sangat melelahkan dan merepotkan jika hal tersebut dilakukan secara terus-menerus. Selain itu juga akan membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang dibutuhkan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yaitu Lala, kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih Okta untuk kesempatannya. Selanjutnya ada tahap pengerjaan proyek. Yang pertama ada problem scoping, yang kedua data acquisition, yang ketiga data exploration, yang keempat ada modeling, yang kelima evaluation, dan yang terakhir ada deployment. Next. Yang pertama, saya ingin menjelaskan mengenai problem scoping. What? Apa fungsi dari website ini? Website ini berfungsi untuk mengidentifikasi suatu hama dan memberikan saran untuk solusi pembasmiannya, sehingga mendapatkan informasi tentang jenis hama yang menyerang tanaman padi mereka. Lalu, siapa yang membutuhkan website ini? Pengguna website ini adalah pihak yang terdampak oleh hama tanaman padi, terutama para petani yang mengalami masalah dengan hama pada tanaman padi mereka. Selanjutnya ada web. Di mana website ini diterapkan? Website ini dapat digunakan di mana saja, karena web tersebut bersifat non-real time, terdapat fitur upload gambar hama yang dapat digunakan sesuai kebutuhan pengguna. Lalu yang terakhir adalah mengapa website ini dibuat? Website ini dibuat untuk meningkatkan hasil panen dengan mengurangi kerusakan akibat hama dengan cara mendeteksinya, sehingga membantu petani meningkatkan hasil panen dan mengurangi kerugian yang disebabkan oleh hama. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Dina. Terima kasih Lala atas kesempatannya. Tahap selanjutnya yaitu data acquisition dan exploration. Data acquisition dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan dari berbagai sumber, yang mana dalam hal ini kita memakai data sekunder atau data yang sudah ada yang bersumber dari Kaggle, di mana data ini belum dibagi menjadi data training, testing, dan validation. Lalu data exploration dilakukan dengan cara mengolah data yang sudah diperoleh. Data gambar tersebut dibagi menjadi 5.411 image training, 774 image testing, dan 1.547 image validation. Penjelasan selanjutnya mengenai modeling akan dijelaskan oleh rekan saya, Aisyah. Baik, terima kasih kepada Luna. Saya akan menjelaskan terkait modeling yang kami bangun. Model yang kami bangun adalah menggunakan model CNN atau Convolutional Neural Network. Model ini memiliki arsitektur yang kuat dan ideal untuk bekerja dengan data gambar. Kemampuannya dalam mengekstrak fitur secara otomatis dari gambar seperti tepi, bentuk, tekstur. Model ini sangat bermanfaat untuk tugas klasifikasi hama padi.
Model CNN ini juga terdiri dari beberapa lapisan yang bekerja untuk mengenali pola, yaitu ada input layer, convolution layer, activation layer, lalu ada fully connect layer, dan ada output layer, di mana output layer ini adalah lapisan terakhir dari model yang menghasilkan prediksi akhir. Lalu ada evaluasi. Pada tahap ini kami melakukan beberapa percobaan dengan menggunakan kombinasi matriks, di mana kombinasi ini adalah akurasi yang berarti proporsi dari prediksi yang benar terhadap total prediksi, atau memberikan gambar seberapa sering sih model membuat prediksi yang benar. Lalu ada recall, yaitu proporsi dari total contoh positif yang berhasil diprediksi dengan benar oleh model. Precision, di mana proporsi dari prediksi positif yang benar-benar positif. Lalu ada loss atau kerugian, di mana ukuran seberapa baik atau buruk model kita dalam memprediksi hasil yang benar. Ini adalah fungsi yang ingin kita minimalkan selama pelatihan model. Hal ini dilakukan terus-menerus sampai tidak terjadi overfitting dan mendapatkan model yang terbaik. Overfitting terjadi ketika model terlalu kompleks sehingga data pelatihan tidak bekerja dengan baik pada data baru. Overfitting juga membuat model performa baik pada data pelatihan tetapi buruk pada data validasi atau pengujian pengujian. Untuk mengatasi terjadinya overfitting adalah dengan melakukan penambahan layer dropout atau melakukan regularisasi metode di mana menambahkan batasan pada parameter model untuk mengurangi kompleksitas model. Selanjutnya saya serahkan kepada Dipa. Baiklah, selanjutnya adalah tampilan dari web aplikasi PHP itu sendiri, di mana tampilan yang saya buat itu menggunakan aplikasi yang bernama Visual Studio Code yang dibuat responsif dan bisa diakses menggunakan laptop ataupun mobile. Di mana pada Visual Studio Code itu sendiri, kode-kode yang saya ambil itu saya mengambilnya dari beberapa komponen lain seperti Bootstrap dan juga jQuery. Untuk tampilan pada aplikasi kami sendiri itu terdapat 3 icon meliputi Home, Identification, dan About. Di mana pada tampilan Home itu akan menjelaskan posisi awal dari website kami. Kemudian pada Identification itu akan menjelaskan mengenai camera detection, kemudian tutorial, dan juga drag and drop. Adapun output yang kami buat yang meliputi yang pertama adalah upload image hama padi, yang dimana itu dapat mengidentifikasi gambar hama pada tanaman padi menggunakan kamera detection dengan cara mengupload gambar hama pada perangkat. Kemudian untuk hasil deteksi, hasil dari identifikasi gambar hama pada tanaman padi secara non-real time yang berisi jenis serta cara penanggulangan. Kemudian langkah selanjutnya adalah deployment yang akan dijelaskan kepada Abi. Saya persilakan. Oke, saat ini kita akan menemukan aplikasi website kami yang diberi nama adalah PHP atau pendeteksi hama padi. Ini adalah tampilan awal dari website kami. Di sini ada beberapa icon. Yang pertama ada Home, Identification, dan About. Nah, website ini sangat membantu para petani untuk mendeteksi hama padi di sawah mereka. Jadi, untuk melakukan identifikasi hama padi tersebut, kita akan mengklik button show more ini. Nah, untuk button klik show more ini nanti akan di forward ke halaman identification, di mana halaman identifikasi ini memuat ada live camera atau camera detection ini, dan juga ada drag and drop file yang sudah kita miliki atau gambar yang sudah kita capture. Nah, di sini juga ada tutorial, tinggal kita klik saja button sini. Nah, di sini ada beberapa tutorial yang mempermudah user untuk mendeteksi hama padi. Jadi yang langkah pertama ada klik detect, lalu tampilan akan berubah menjadi gambar di samping. Jadi di sini para petani bisa mengklik tombol detect now untuk mendeteksi gambar secara live kamera. Nah, langkah kedua kita bisa mengunggah gambar yang sudah kita capture. Jadi tinggal kita import file saja. Nah, untuk ketiga, tentuan untuk gambarnya yaitu ada formatnya ada JPEG, PNG, lalu klik import. Baru nanti muncul beberapa hasil. Misalkan nanti ada kayak
beberapa nama hama tanaman padi dan juga cara penanggulangannya. Juga adalah contohnya seperti ini. Nah, langsung saja kita mulai untuk menggunakan import filenya. Pertama, kita di sini ada kayak button drag and drop file ini. Kita klik saja. Misalkan saya sudah menyiapkan beberapa gambar untuk mendeteksi hama padi. Lalu kita hama U1. Nah, ini udah muncul nih. Tinggal kita kan belum tahu nih apa hama yang terdapat pada tanaman padi tersebut. Lalu kita klik import, maka nanti deployment akan bekerja untuk mempredik sesuai nama hama tanaman tersebut. Di sini tertera namanya adalah ulat daun padi. Nah, ini adalah cara penanggulangannya. Pengendalian secara mekanis dengan menghubungkan ulat dan telurnya. Nah, misalkan kita mau mendeteksi lagi nih menggunakan gambar yang berbeda. Langsung saja kita drag and drop. Kita pakai yang kedua ya. Nah, oke, lalu kita udah muncul gambarnya yang kita akan deteksi, lalu kita klik import. Nah, udah kelihatan nih hasil dari identifikasi nama tanaman padi dari website PHP atau pendeteksi hama padi. Di sini tertera nama hamanya, lalat, batang padi, dan cara penanggulangannya sebagai berikut. Nah, tidak sampai situ saja. Website kami juga bisa mendeteksi secara live kamera. Sebentar. Di halaman kami juga ada tentang icon about. Nah, di sini about ini berisikan tentang anggota tim kami yang membuat website PHP atau pendeteksi hama padi. Pertama, saya sendiri sebagai back-end development, dan juga ada Lala sebagai UI UX, ada Dipa sebagai front-end, ada Okta sebagai technical writer, ada Luna data engineer, dan Aisyah sebagai machine learning engineer. Nah, di sini juga kita melakukan penjelasan bahwa platform kami membantu Anda mendeteksi, mengidentifikasi, dan mengatasi hama pada tanaman Anda. Kami juga menyediakan alat dan informasi yang berguna untuk menjaga tanaman tetap sehat dan produktif. Dan juga dengan pengetahuan teknologi yang tepat, petani dapat mengatasi tantangan dengan pertanian dan mencapai hasil panen yang optimal. Dan juga dengan teknologi canggih dan panduan yang mudah dipahami, kami siap membantu Anda menghadapi tantangan dalam pertanian. Mari bersama-sama menjaga kelestarian tanaman Anda dan meningkatkan hasil panen. Kami juga berharap agar lingkungan pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan, yang mana tanaman tumbuh subur tanpa terganggu dari serangan hama tersebut. Dan terakhir, bergabunglah dengan kami dalam misi kami untuk menciptakan masa depan pertanian yang lebih cerah dan berkelanjutan bagi semuanya. Itu merupakan demo aplikasi dari website kami. Kami berharap kita akan melakukan improve yang sangat membantu para petani selanjutnya. Terima kasih, saya balikan ke Dipa. Baiklah, terima kasih kepada Abi. Sekian dari presentasi kelompok 5 vektor ini. Kami akhiri. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.